When you found me alone and the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming out fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo Sobat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Tilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, sekarang tanggal 11 Agustus. Jadi kemarin malam itu kita kedatangan lagi rak X Indomaret yang kita beli dari sales bongkaran rak Indomaret dari Klaten. Jadi kita beli beberapa set rak dan dikirim ke toko kami. Nah, ini proses bongkarnya ya. Di sini ada satu baris di SRC Lia Minimarket yang belum ada rak gondolanya. Jadi memang kita masih nyicil ya. Kalau propertinya masih dicicil, kalau ada budget lagi nambah dikit rak, kalau ada budget lagi nambah lagi. Nah, ini kebetulan ada budget, jadi kami membeli rak gondola. Totalnya ada 3 set gondola double bolak-balik ukuran 150, terus 1 gondola N, terus ada beberapa lah. Nanti akan saya ceritakan satu persatu di pas pemasangannya. Jadi ini pengiriman dari Klaten, nyampe di tempat kami Nganjuk itu sudah jam 18.50-an malam. Mereka ngirim rak juga ke area Gresik, jadi pengirimannya dibarengkan. Jadi bisa untuk ongkir bisa lebih minimalis. Nah, untuk harga-harganya kurang lebih cukup menarik ya daripada kita beli gondola yang baru. Tapi memang harus ada kompromi. Komprominya itu, jadi ini kan rekondisi, barangnya ini rekondisi. Jadi bekas rak gondola Indomaret kemudian di repaint, terus di rekondisi yang bentuknya jelek-jelek dan segala macam, terus dijual lagi. Cuman untuk harganya lumayan lah, bisa lebih murah sekitar 300 atau 400 ribu per itemnya daripada kita beli gondola baru, kurang lebih seperti itu. Jadi kisarannya untuk rak gondola ini kalau single aja 2 kaki itu bisa kena sekitar 600 atau 700. Kalau misalkan kita beli baru itu masih 1 jutaan, jadi lebih ekonomis. Nah, karena kami juga budgetnya juga mepet, akhirnya ya yang bisa dibeli itu ya beli itu aja, kurang lebih seperti itu. Tapi untuk penampilannya masih terlihat baru karena memang dicat ulang. Nah, yang harus kompromi adalah kadang ini produknya ini kita nggak tahu ya. Ada produk yang masih bagus, rak yang masih bagus, ada juga rak yang sudah sedikit berkarat kemudian ditimpa dengan cat. Jadi catnya itu akhirnya ada bagian yang menggelembung. Nanti akan saya tunjukkan. Setelah dipasang itu ternyata ada bagian-bagian cat yang menggelembung. Tapi kalau menurut pendapat saya masih bisa digunakan seperti itu. Nah, ini kenapa kita beli lagi, ada masalah di sini. Jadi dulu saya beli pertama rak N bagian ujung gondola itu lebarnya sama 90, sama dengan lebar dari gondola biasa yang belakangnya. Nah, karena lebarnya sama-sama 90, padahal shelvingnya itu 70 cm, akhirnya ada kelebihan 20 cm. Jadi kelebihan di sini ini 20 cm sehingga produk yang ada di belakangnya tidak begitu kelihatan dan bisa menghalangi jalan. Akhirnya kami beli rak N yang lebarnya itu 70 cm.
sehingga ketika dipasang ini akan sejajar dengan rak gondola di belakangnya. Jadi akan terlihat lebih rapi. Terus untuk area jalan juga bisa lebih lega karena yang 90 cm itu akhirnya memakan area jalan sehingga akan terlihat lebih sempit gitu. Jadi kita memutuskan untuk beli raen yang 70 cm lebarnya. Nah, tapi kan kapasitasnya akan berkurang. Nah, untuk itu kita juga ya harus berkompromi juga dengan itu. Jadi ya yang ditampilkan di raen itu ya harus benar-benar barang yang ingin kita tampilkan ke pengunjung. Jadi barang yang bagus-bagus istilahnya. Jadi misalkan ya barang-barang yang lagi promo atau barang yang kemasannya bagus atau barang yang menarik orang untuk membeli. Jadi barang yang lakunya cepat itu yang akan kita taruh di depan. Nah, pemasangan gondolanya seperti biasa ya. Kita tinggal rakit-rakit. Nah, di pembelian gondola ini kami juga menambahkan shelving. Shelvingnya itu barisnya itu ditambah beberapa sehingga bisa lebih rapat. Tapi setelah kita jajal pasang semua ke barangnya dimasukkan, ternyata shelvingnya masih kurang. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas kita sudah tahu nanti kebutuhannya berapa, tinggal ditambahkan saja. Ditambah saja kekurangannya nanti seperti apa. Nah, hal-hal ini yang harusnya diperhitungkan kalau beli gondola itu. Jadi raennya itu jangan sama ukuran 90, tapi pilihlah yang ukuran 70 biar tidak mengganggu jalan. Setelah terpasang hasilnya akan seperti ini. Jadi raennya ini akan sejajar dengan gondola di bagian belakangnya. Jadi tidak ada kelebihan 20 cm seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi akan rata. Nah, hasilnya akan rata seperti ini, segaris dengan gondola. Nah, ini bedanya bekasnya gondola yang lama dan gondola yang baru ya. Jadi kayak gitu. Akhirnya bisa rapi, sejajar seperti itu yang saya maksudkan. Nah, ketika saya beli rak gondola ini 3 set ini, kita juga beli price tag, bukan price tag ya, tempat harga. Nah, tempat harga itu nanti tinggal masukkan ke shelvingnya. Jadi akan orang itu untuk harganya akan lebih mudah mengetahui harga produk yang akan dia beli itu berapa, sehingga bisa membandingkan dengan toko lain. Oh, ini di sini barangnya lebih murah. Oh, ini barangnya lagi promo. Ini akan kita taruh di price tag ini. Nah, karena brand identitasnya SRC adalah merah, putih, dan silver. Nah, ini sebenarnya kan ada dua pilihan price tag itu, ada yang warna putih dan ada yang warna merah. Nah, kami memilih warna merah agar sesuai dengan brand identity dari SRC. SRC itu kan brand identitinya merah, putih, dan silver, sehingga kalau orang lihat itu nuansa yang ada di dalam toko itu akan seragam. Nah, di sini mumpung hari Minggu ini tanggal 11 kami merakit, jadi dibantu oleh karyawan-karyawan, saya dan istri saya, juga anak saya turut membantu melakukan pemasangan rak gondola ini. Repotnya adalah jadi kita harus melayout ulang. Jadi ditata kurang lebih mana yang kurang pas dengan penataan yang seharusnya. Karena ketika kami pindah di toko baru ini, waktu dulu itu masih belum dipikirkan benar penataannya seperti apa. Asal ditata saja dan asal sudah bisa jualan. Nah, sekarang ketika tokonya sudah berjalan, kok ternyata ada yang kurang srek ya. Misalkan harusnya minuman-minuman yang tidak dingin itu didekatkan didekatkan di depannya lemari es. Nah, ini posisi yang lama, minuman-minuman yang tidak dingin ini posisinya di tengah, jadi nggak pas saja. Nah, ini juga bentuk pemasangan price label harganya. Label harganya itu gampang sekali ya, tinggal diselipkan di ujung shelvingnya, sehingga menambah
secara kebutuhannya bisa dipakai untuk menambahkan harga, juga secara estetiknya juga jadinya itu lebih bagus dan menarik untuk dilihat raknya. Kurang lebih seperti ini hasil jadinya, rak kosongannya dan label harga yang sudah dipasang. Nah, ini yang saya tunjukkan bahwa ada bagian yang menggelembung karena ada karat di bagian shelving, karena ini kan shelvingnya shelving bekas ya, jadi ada cacat yang sedikit menggelembung karena di dalamnya masih ada karatnya. Tapi oke ya, sesuai dengan harganya ya dimaklumi saja seperti itu. Nah, akhirnya kita mulai menata, mencari tatanan yang bagus seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini yang sudah dihasilkan penataannya karyawan-karyawan kami. Jadi bagian depannya ada minuman, susu dan produk air mineral yang ternyata di SLC itu bekerja sama dengan merek air mineral tersebut, sehingga harus ada misi-misi yang sering difoto. Jadi kami taruh depan untuk mempermudah pengambilan penyelesaian misinya. Nah, ini untuk pemasangan label harganya. Jadi tinggal diselipkan di dalam mika ini, kertas tulisannya tinggal dimasukkan. Nah, untuk tugas pembuatan label harga ini bisa kita limpahkan ke admin atau ke anak-anak PKL atau anak-anak yang magang untuk melengkapi label harga di setiap rak, sehingga tetap up to date. Dan misalkan ada kenaikan harga, ya label harga yang di rak juga harus diupdate, ikut naik juga. Seperti ini kurang lebih, pekerjaannya masih banyak, jadi harus disiapkan lagi untuk besok, karena hari ini sudah cukup sekian dulu, baru besok akan kita tambah lagi karena akan ada beberapa pergantian dan pergeseran rak karena kedatangan dari rak gondola baru. Kita harus menata ulang. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman untuk di tokonya masing-masing. Salam.